Oke, jadi di Jepang itu budaya masyarakatnya itu budaya malunya tinggi. Mereka itu lebih baik bunuh diri dibanding hidup harus menanggung rasa Menanggung malu. malu. Betul, Pak. Makanya ini yang menyebabkan angka kematian akibat bunuh diri di Suicide. Jepang itu termasuk yang tertinggi di dunia. Karena ini budaya sudah mengakar menjadi tradisi bertahun-tahun, ratusan tahun. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini, tentu dalam Gazebo NHS. Kali ini saya kedatangan tamu dari negeri Sakura. Saya akan sapa Bangkit Aditya Wiryawan, PhD. Betul, Pak. Lama tinggal di Jepang ya. Apa sih bedanya Jepang sama Indonesia? Bedanya banyak sih. Hmm. Paling gampang aja ya. Apa ya, Pak ya? Paling gampang aja budaya disiplinnya bedanya tinggi, sangat jauh. Jauh banget ya. Betul. Kalau saya dulu baru datang di Jepang, itu rada shock juga sih ngelihat mereka disiplinnya apapun lah, antri, buang sampah, sebagainya. Bikin saya bingung juga awal-awalnya. Sangat berbeda, Pak, yang pasti. Atau terlalu disiplin ya. Kadang saya mikir gitu juga, Pak. Mereka terlalu disiplin jadi terlalu kaku. Padahal ya agak relax sedikit nggak apa-apa. Kayak mereka terlalu apa? Menurut kita. Iya, mungkin dalam sudut pandang kita gitu ya jadinya. Tinggal di mana? Saya waktu itu tinggal di Nagoya, Nagoya. selama 5 tahun, dari mulai S2, terus kemudian S3. Tapi ada jeda antara S2 dan S3 tuh ada jeda 2 tahun, saya pulang dulu. Nah, baru 2018 saya lanjut kuliah S3 di sana. Di universitas yang sama. Iya, sampai lulus 2021 di Nagoya University. Kalau belajar di sana apa kelebihannya dengan kita ya? Kelebihannya, pertama saya mesti bilang dulu, sebetulnya hampir sama, Pak. Indonesia sama Jepang. Apa sumber-sumber Sistem pembelajarannya hampir sama, sistem pembelajarannya sama. Resource-nya, kita di sana harus belajar nulis, mengutip, belajar kalau S3 ya, banyak baca jurnal sama. Cuman aksesnya di sana lebih luas Luas kali ya. Jurnal yang bisa dibuka tuh lebih banyak daripada di sini. Dan gratis. Dan gratis. Kebanyakan gratis. Dan nggak perlu repot-repot gitu loh. Saya tinggal login ke pakai username kampus, cari jurnal, langsung bisa. Atau saya ke perpustakaan, itu buka dari pagi sampai malam. Dan bahkan kalau lagi jam-jam ujian itu buka sampai jam 10. Malam, sampai larut lah, agak larut gitu. Jadi mereka benar-benar memfasilitasi mereka yang mau belajar. Dan bedanya di Indonesia itu sama di Jepang, suasana tenangnya tuh jauh lebih tinggi di sana. Iya, Orang-orang belajar tuh beneran belajar. belajar. Atau kalau mereka capek belajar, biasanya mereka tidur di depan Di meja, tempat yang sama. di atas meja gitu tidur selama 1 jam gitu. Ya udah, tapi nggak ganggu, tapi nggak berisik jadinya di sana. Tapi yang jelas kalau orang Indonesia di sana pun masih ribut juga. Ngobrol juga di Ya. ketenangan perpus ya. Kalau biasanya kalau ada orang berkumpul terus rame itu biasanya kalau nggak anak muda bisa jadi orang-orang luar. Jadi kalau mau cari orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang belajar di sana, dan saya kira ini juga di Eropa dan dimanapun di dunia ini, kalau mau cari orang Indonesia ya datanglah ke perpustakaan ya, pasti di situ ngobrol. Atau gini, kalau ketahuan ketemu orang-orang Indonesia, bukan di perpustakaan, tapi di kereta. Biasanya suka ngobrol kencang pakai bahasa Indonesia. Nah itu ketahuan ada orang Indonesia. Iya. Saya pernah di Tokyo gitu, saling sapa sama orang karena kebetulan kita saling ngobrol. Saya sama teman saya, mereka sama teman mereka, sama-sama pakai bahasa Indonesia. Terus akhirnya jadi ngobrol. Iya. Kalau di kereta biasanya begitu ya. Betul. Walaupun kalau orang Jepangnya sendiri biasanya ngobrolnya agak pelan. Lirih. Hanya didengar apalagi oleh kalau mereka. pagi jam berangkat kantor ya. Jam sibuk. Sibuk itu orang susah ngobrol, jarang ngobrol. Ya, biasanya kalau nggak baca koran, baca buku, Ya, diem, ya, betul. bicara pun lirih.
Iya betul. Nah, karena itulah kalau mau cari orang Indonesia ya ngobrol Betul Pak. pakai bahasa Indonesia. Mm. Itu Anda lihat sehari-hari di situ ya. Iya betul Pak. Kenapa begitu ya? Mungkin karena kita sifatnya komunal sekali ya, terus sangat guyup kalau orang Indonesia, dan kita kekakuan kita nggak terlalu tinggi, apa ya, Fleksibel ya. fleksibel sekali orang kita itu, jadi senang ngobrol, itu jadi budaya kita kan, Iya, iya. jadi lebih distinct atau lebih apa ya, lebih gampang dicari kalau di luar itu, Distinguish ya. dilihat di taman-taman gitu yang paling rame orang Indonesia biasanya. Jangan-jangan ntar orang Jepang juga tiru sama kita. Betapa nikmatnya jadi orang Indonesia yang bebas, ya kan? Kadang-kadang sedikit aturan. Biasanya mereka kalau gitu tuh kalau pas lagi liburan keluar ke Bali gitu, itu mereka lebih bebas, rame. Tapi kalau udah balik ke Jepang, mereka balik ke masyarakatnya yang masyarakatnya sangat hierarkis, sangat disiplin. Di banyak kesempatan tuh mereka akan lebih banyak tenang, diam gitu. Nggak ada obrolan ya? Ngobrol ya kalau di luar lagi di kantin gitu ya, cuman di tempat tertentu yang misalkan di study room kalau di kampus tuh kan, itu pasti mereka akan menaati nggak banyak ngobrol, ataupun kalau ngobrol pun nggak lama dan nggak berisik. Gimana ya saling mengenal di antara mereka sendiri? Nah, saya juga kurang ngerti Pak. Tapi kalau orang Asia Tenggara, orang Indonesia, orang Filipina tuh lebih, ya walaupun di study room bilangnya tolong jangan berisik, ya kita ngobrol kenceng kadang, kadang lepas, lupa karena sering udah ketemu temen, udah mungkin temennya juga asik diajak ngobrol, udah lepas. Asik aja. Semua. Iya. Dari negeri jauh berada di sana, kan nggak ngebayang kalau nggak asik ya ngobrol. Betul Pak. Kalau di sana cuma diem aja, ya kan kurang meriah. Betul. Kalau udah ketemu temen-temen, apalagi yang satu kampung, yang satu pernah satu jenis kerjaan yang sama gitu, wah rame pasti ngobrolnya. Heboh pasti. Yang satu hobi yang sama gitu, heboh. Itu Nagoya itu di sebelah mana? Nagoya itu ada di Jepang Tengah Pak. Jepang Tengah. Jaraknya sekitar 90 menit dari Tokyo kalau naik kereta cepatnya Shinkansen. Kalau dari Fukuoka? Dari Fukuoka itu berapa jam? Kalau naik Shinkansen mungkin 3 jaman. Shinkansen itu kereta Jepang. Kereta cepat. Tapi Shinkansen itu kan 270 km per jam. Jadi cepat. Tapi kalau pakai bis atau kendaraan biasa, kendaraan pribadi gitu mungkin ya bisa sampai 12 jam dari Fukuoka ya. Fukuoka. Fukuoka kan ujung ya. Hampir ke ujung. Ujung utara ya. Fukuoka selatan. Selatan ya. Yang utara tuh Hokkaido Pak. Hokkaido. Peta ya. Kebaca terbalik. Nah, nampak nggak ya keseharian misalnya di masyarakatnya, di lingkungan. Saya lihat kan ada struktur hierarkis juga kemasyarakatan ya. RT RW kan ada juga. Ada Pak. Saya lupa istilah Jepangnya RT RW itu, tapi bentukan RT RW itu memang kalau nggak salah dulu bentukan dari pas peninggalan pendudukan Jepang. Ada struktur RT RW. Oh, di kita? Di kita. Oh. Nah, jadi mereka ada paguyubannya level RT RW, cuman karena sifat masyarakat itu jauh lebih individualistis, nggak terlalu kelihatan sih. Kalau kita kan mungkin tiap beberapa hari sekali, atau mungkin bahkan tiap pagi, kita bapak-bapak, ibu-ibu keluar ngobrol tuh banyak. Apalagi di kota kita ini. Kalau di sana udah sangat jarang. Ya paling sekali-sekali ada orang keluar sambil ngobrol, tapi nggak terlalu banyak Pak. Lebih banyak sepinya kalau saya bilang. Senyap. Kotanya sepi, senyap, orang lebih banyak larut pada kesibukan mereka. Yang apa? Di dalam rumah pasti. Di dalam rumah, atau yang kerja itu ya berangkat pagi, nanti pulang itu udah agak larut. Hari libur misalnya malam minggu gitu. Banyak yang masih harus kerja, Sabtu Minggu masuk kerja itu udah biasa. Orang Jepang memang jam kerjanya paling tapi masih kalah sama Korea tapi. Iya betul. Korea itu rata-rata 14 jam katanya. Iya. Jepang kira-kira 13 jam ya. Iya. Dan ini jadi apa ya? Jadi kekhawatiran juga sih. Mereka terlalu banyak bekerja, mereka nggak banyak di rumah. Itu kesehatan mentalnya jadi kurang baik. Dan angka bunuh diri tinggi. Angka bunuh dirinya sangat tinggi. Tinggi banget. Jadi Jepang itu tingkat keamanannya itu sangat tinggi. Saya pernah kehilangan ketinggalan tas isinya. Maksudnya kriminalitas? Kriminalitasnya rendah sekali. Keamanan tinggi. Ya. Saya pernah kehilangan, ketinggalan bukan kehilangan ya. Ketinggalan tas di depan Family Mart.
ada dompet saya di situ. Banyak orang lalu lalang, orang nongkrong. Saya tinggal sekitar 1 jam, saya lupa. Terus saya kembali ke tempat itu masih di situ, nggak ada yang ngambil. Dan banyak kejadian kayak gini. Jadi keamanan tinggi, kriminalitas sangat rendah. Tapi kalau Dasan saya bilang itu kriminalitasnya memang rendah, tapi self harmnya atau tingkat bunuh dirinya itu sangat tinggi. Dan kalau tingkat bunuh diri itu masuk sebagai sebagai bagian dari kriminalitas misalkan, itu Jepang menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Karena saking ya tadi mereka banyak bekerja, mereka sangat disiplin, jadi kaku sekali. Ada kecenderungan seperti itu sepertinya. Hubungan antar manusia tidak terlalu dekat. Ya, nah pemerintah Shinzo Abe itu almarhum yang tempo hari itu ya. Tempo hari yang jatuh di jalanan itu ya. Kemarin baru diperingati hari, kematiannya ya. Nah, Perdana Menteri Shinzo Abe itu dulu nggak dulu banget sih, mungkin ya 5 tahun lalu itu berusaha untuk membuat masyarakat itu lebih relax, spending time sama family, lebih banyak di rumah. Dia mewajibkan kalau kantor-kantor publik itu sebisa mungkin jam 6 sudah tutup, sudah pulang. Cuman ya masyarakat Jepang karena mereka saking gila kerjanya, ya agak susah memenuhi ini. Beberapa kantor publik memang jam 6 itu biasanya udah bubar. Cuman kalau kampus ya, kayak pegawai-pegawai banyak jam 6 udah bubar. Cuman dosen-dosennya sampai larut. Mereka dikejar deadline, mereka nulis paper apapun tuh sampai malam. Jadi, udah biasa. Bukankah kita juga sampai kadang-kadang sudah malam di departemen Ya, kampus? Kita kan kadang-kadang. Kalau di sana itu hanya pejabatnya aja. Itu pejabatnya aja. Sampai jam 6 gitu. Iya. Tapi kalau di sana tuh kadang sampai larut malam sekali, Pak. Oke. Ya. Tapi esoknya sudah ada di situ lagi. Besoknya udah di kantor lagi. Jam kantor waktu kalau di kampus saya itu jam 9. Kalau gitu pola orang Jepang sehari-hari kan bangun pagi, ya kan, mandi, ya, atau gosok gigi pasti, yang gosok gigi pasti. Ya. Karena kan dia juga kayak orang Barat ya, ndak panas kayak di kita di musim 2 musim ini. Lalu berangkat ke kantor, naik kereta, diem-diem, dan diem-diem kemudian ndak ada bicara sekalipun di banyak tempat, dimanapun. Cuma satu, Pak. Apa tuh? Yang beda. Sebetulnya mereka seringnya nggak mandi kalau pagi. Iya. Ya. Mereka tuh mandinya kalau malam. Oh, justru ya? Justru malam, sebelum tidur. Istilah mereka tuh untuk membersihkan diri, relaxing, berendam air panas. Itu mungkin setengah jam, 1 jam. Di bathtub ya? Di bathtub. Itu udah standar di semua rumah di Jepang itu ada bathtubnya, di mana orang bisa berendam di dalam. Nah itu sebelum tidur mereka bersihkan diri, berendam, selesai itu mereka tidur dalam keadaan yang relax. Bangun pagi, ya mereka mungkin tadi Bapak bilang sikat gigi aja, cuci muka. Iya. Dandan sedikit. Kadang-kadang sikat gigi pun juga menunggu detiknya untuk berangkat kereta. Iya, sangat diukur Pak keberangkatan kereta. Mereka udah tahu jadwalnya kereta tiap pagi misalkan jam 7. Mereka akan ngukur, mereka butuh jalan mungkin sekitar 1 kilometer itu 15 menit. Mereka harus keluar rumah 5 menit sebelumnya, jadi 20 menit diukur sama mereka. Nanti sampai di stasiun, turun ke bawah, itu udah pas waktunya. Segitu tepatnya ya? Betul, 2-3 menit nunggu, udah pas lah, langsung berangkat. Kalau kata Iwan Fals di Indonesia, ya paling cepat itu ya 2 jam itu kalau keterlambatan. Sering keterlambatan di Indonesia tuh, yang bikin rada senewan. Walaupun ada peningkatan kalau di kereta Indonesia sekarang ya. Sekarang tepat. Sangat tepat. Saya udah mengalami beberapa kali. Ya. Pesawat juga begitu. Ya. Tapi di luar Garuda juga sama aja. Kalau saya lihat di prosedurnya kayak di kereta, terutama di KRL kayak di Jakarta itu udah sistemnya manajemennya hampir sama kayak di Jepang. Iya. Jadi kereta mau berangkat itu dibikin pengumuman sama masinisnya, kereta ini melewati jalur apa aja. Tapi tempo hari saya ke Eropa itu juga. Iya. Di Jerman, Belanda juga sering terlambat itu keretanya. Betul Pak. Dan jorok juga. Iya Pak. Iya, walaupun kereta lumayan sebenarnya. Memang kalau saya perhatikan budaya kereta terbaik salah satunya yang terbaik di dunia itu adanya di Jepang. Masyarakat tuh gemar naik kereta sebagai transportasi umum tiap hari maupun untuk jarak jauh. Dengan adanya kereta cepat mereka yang berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah mengalami kecelakaan tabrakan kereta tuh nggak pernah. Zero incident ya. Zero accident.
Itu kalau Edith Crescent ya, itu adalah Perdana Menteri Kanada, lagi hubungan trade war dengan negara-negara Barat, Jepang. Oh iya. Jepang kan dulu sering begitu, lakukan dumping ini dan semacam kan. Betul. Dia sampai ngeledek begitu. Edith Crescent itu bahwa orang Jepang itu udah kecil-kecil, walaupun tidak seluruhnya ya. Iya. Generasi mudanya sekarang udah tinggi-tinggi, lalu bangun pagi, Iya. nggak ada yang diurus lagi, kadang-kadang salam saja kepada orang yang ditinggalkan, istri juga nggak ada. Betul. Lalu naik kereta kayak semut gitu ya. Betul. Lalu tidur di kayak kotak burung, ya kan, di flat-flat yang kadang-kadang betul, Pak, murah. betul, Pak. Iya kan? Nah, itulah gambar Edith Crescent tahun 93-an itu. Iya, di tahun 90-an itu masyarakat Jepang sudah masuk peak populasinya. Populasi mereka lumayan besar sih sebetulnya, walaupun nggak sebesar Indonesia ya. 40 juta juga salah. Lebih dari itu 120 juta. Nah, saking tingginya populasi itu di kota dan terpusat di kota-kota besar membuat harga tanah makin Tokyo mahal, terutama ya. terutama di Tokyo tinggi sekali. Megapolitan. Ya. Akhirnya flat-flat, rumah-rumah, apartemen itu banyak yang kecil-kecil. Karena masyarakat juga makin susah untuk membeli yang butuh ruangan ya. Ya, yang besar. Mereka akhirnya cari yang compact, yang ukurannya mungkin cuma 12-15 meter. 1 kali 2 meter kali ya. 1 sampai 2 meter kayak itu dong. Tanah kuburan. Tanah kuburan. Iya ya, gitu Pak. Jadi segitu mekanisnya ya. Sangat. Kenapa begitu ya? Mungkin ini salah satu konsekuensi dari industrialisasi yang sangat tinggi. Kan Jepang ini terkenal dengan industrinya, produk-produk industrinya di seluruh dunia, kemana-mana. Semua mobil kita di jalanan dirajai oleh produk-produk Jepang ya. Dan penguasa kita tidak pernah berpikir ya. Untuk mengkonversi itu menjadi milik kita. Yang paling-paling kan alih teknologi dan segala macam yang sampai hari ini layak untuk disangsikan. Betul. Teknologi itu mereka sudah adaptasinya tinggi ya. Jadi itu dimanfaatkan oleh mereka untuk ya memasuki pasar Indonesia untuk jualan. Ya bikin pabrik, memang buka lapangan pekerjaan, tapi intinya transfer teknologinya ke kita, walaupun ada tapi nggak cukup untuk membuat kita bisa selevel dengan mereka. Belum mungkin saat ini ya. Itu apakah bukan karena kaisar ya yang membentuknya itu? Setelah misalnya kalau dulu mungkin iya, dulu ada peran kaisar yang membuka. Yang Hirohito ya, yang sebelumnya lagi Kaisar Meiji itu yang membuka perekonomian mereka keluar dan mereformasi sistem politik karena mereka Jepang juga. Pernah mengisolasi diri. Sangat terisolasi selama 200 tahun, betul, di bawah shogun, kuasanya shogun, dan shogun ini dari keluarga Tokugawa. Betul. Jadi menutup diri dan mereka dipaksa membuka diri oleh Amerika waktu itu. Commodore Matthew Perry masuk memaksa Jepang untuk terbuka diri terhadap perdagangan. Nah dari situ kaisar itu merasa kita di bawah tekanan negara lain, jangan sampai kita kalah. Nah akhirnya mereka maksa membuka diri. Dari mulai sistem ekonominya lebih terbuka. Nah di tahun-tahun itu muncul perusahaan-perusahaan yang menjadi besar sekarang ini seperti Sumitomo, Mitsubishi. Nah itu udah dari lama, dari awal. Toyota agak setelahnya tapi. Terus yang kedua juga sistem politiknya berubah. Shogun itu tidak lagi menjadi semacam penguasa tunggal di sana ya, tapi sistem parlementer berkembang, perdana menteri yang berkuasa. Monarki konstitusional ya. Jadi monarki konstitusional. Terutama setelah Perang Dunia Kedua ya. Setelah Perang Dunia Kedua terutama. Iya. Setelah Jepang keok. Mereka kalah. Sekutu. Betul. Sekutu memaksakan mereka mempunyai sistem politik yang arahnya lebih ke demokrasi. Hampir semuanya lah ya, termasuk tidak boleh membangun angkatan bersenjata ya. Betul. Pasukan elit. Angkatan bersenjata mereka itu atau untuk defense spending dipatok 1% dari GDP. Hanya bisa 1%, nggak boleh lebih. Dan itu karena perjanjian dulu ya? Itu karena ya perjanjian konstitusi baru setelah kalah perang yang diratifikasi. Ditekankan oleh pihak sekutu. Dan
Masalahnya dengan GDP Jepang yang sangat besar, salah satu yang terbesar dunia, 1% itu sebetulnya gede juga, Ya, iya tetap dong. aja. Cuman kalau dulu mereka bisa jauh lebih tinggi lagi spendingnya sebelum perang dunia ya. Nah kalau sekarang mereka dikunci 1% berdasarkan konstitusi mereka. PKO ya, Ya, peacekeeping apa? organization. Iya, itu lalu mereka terarahkan oleh Marshall McLuhan terutama waktu perjanjian itu. Oh iya, iya Pak. Itu kan punya peran besar itu. Tapi menarik ya karena Marshall McLuhan itu, Douglas MacArthur, Douglas MacArthur itu masih menghargai ya. Padahal Kaisar bersedia untuk menyerahkan kedaulatan ke Pearl Harbor ya, atau ke Amerika ya. Kalau dulu itu isunya itu kalau Jepang sampai kehilangan simbol tertinggi mereka, Kaisar, kemungkinan bakal lebih chaos. Jadi Douglas MacArthur di briefing soal itu, dan dia memahami, maka dia mempertahankan status Kaisar ini. Karena satu hal yang mereka punya, apapun boleh dirombak, tapi status Kaisar diharapkan tetap sebagai simbol negara. Karena dia bagian dari pengintegrasi ya. Betul, terhadap Pak. masyarakat Jepang. Betul, Pak. Kalau kekakuan begitu kan tampak juga dalam hubungan antar manusia, terutama dalam lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan, Pak. Iya kan, orang Jepang ini kan susah cari jodoh. Oke. Iya kan? Iya. Iya gitu ya. Iya betul. Dalam taraf tertentu memang terjadi. Dan kantor Perdana Menteri atau yang terkait dengan Kementerian Urusan manusia sampai membuat SOP untuk cari jodoh, menikah. Karena kan sana angka kelahirannya kan juga rendah. Betul, sangat rendah. Sangat rendah. Apalagi generasi pendahulunya dia itu jauh lebih ini. Sangat. Dan ini juga sekali lagi mungkin konsekuensi dari industrialisasi yang sangat tinggi, konsekuensi dari modernitas. Mereka menjadi sangat individualis. Terus hubungan antar manusianya jadi kurang bagus. Ataupun kalau masih tetap ya tingkat fertilitas itu menurun sekali. Dan ini permasalahan terbesar Jepang sekarang. Populasi penduduk itu negatif. Tiap tahun ada terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja berkurang. Ini konsekuensinya pada GDP mereka yang sulit bertumbuh. Jadi selama 30 tahun itu dikenal istilah yang namanya lost decades. Udah 3 dekade hilang karena masyarakat Jepang itu tenaga kerjanya berkurang karena populasinya berkurang. Produktivitas mereka jadi terhambat karena itu. Produktivitas bikin anak juga makin rendah. Bikin anak juga makin sulit. Jadi pertumbuhan ekonomi stagnan. Nah ini susah sekali. Dan mereka berusaha berkali-kali bagaimanapun caranya untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. 1% aja mereka udah seneng, Pak. Beda sama kita bertumbuh ekonomi kita ya. Bertumbuh 5%, 6% kadang-kadang. 4-6%, 4-5%. Tapi di Jepang itu 1% aja udah susah mereka sekarang. Oh ya? Iya. Apa karena musiman belakangan? Atau enggak, udah 30 tahun. Udah 30 tahun permasalahan terbesar adalah permasalahan populasi. Karena dengan hilangnya populasi, berkurangnya tenaga kerja, artinya ada sumber daya manusia yang hilang. Ada otak pemikiran yang hilang. Isi kepala yang hilang. Karena isi kepala itu kan kontribusinya terhadap pembangunan itu tinggi. Punya potensi sumber daya manusia itu kan tinggi kan. Nah, ketika hal-hal ini berkurang dan bahkan hilang, tentunya konsekuensinya pada pembangunan yang sulit memperoleh sumber daya. Susah. Dan itulah akhirnya langkah pragmatisnya yang mendatangkan ya. Betul. Indonesia satu di antaranya. Berusaha membuka diri, tapi itu pun sulit karena bahasanya itu susah, Pak. Bahasa Jepang salah satu bahasa yang paling sulit di dunia. Aksaranya berbeda dengan aksara kita. Kanji. Struktur gramarnya juga beda. Jadi ini adaptasinya buat orang yang mau kerja di Jepang, belajar di Jepang tuh mikirnya agak lebih panjang. Yang penting itu, kalau yang saya pahami Bung Bangkit, Jepang itu satu etos kerjanya yang luar biasa. Sampai hari ini. Betul. Oke, saya itu pernah baca itu buku Robert and Bella, The Religion of Tokugawa kan. Jadi dia bekerja memang di bawah pengawasan dewa. Yang kedua, etika publik itu luar biasa orang Jepang. Nah yang ketiga ini budaya malu. Oke. Nah bisa diceritakan. Dari budaya malu dulu, Pak.
ini budaya sudah kayak melekat menjadi tradisi budaya Jepang ya. Harus tahu malu. Kalau saya ngelihatnya nih akarnya dari situasi negara berperang ratusan tahun lalu. Ketika wilayah kita dikepung oleh musuh, misalkan saya menjadi daimyo atau bupati lah ya, atau gubernur. Ketika dikepung, udah gak ada jalan lain untuk bisa membalas atau untuk melawan, mereka akan nunggu. Nah, disinilah saat-saat ketika kita bisa mempertahankan harga diri, kalau menurut mereka. Bagi orang Jepang, bagi orang Jepang adalah lebih terhormat kalau saya bunuh diri daripada saya kemudian diserbu masuk dan ditangkap dan kemudian dieksekusi oleh musuh tadi. Oleh musuh tadi, kan musuhnya di depan gerbang ceritanya. Jadi dalam situasi seperti ini nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain. Yang paling terhormat adalah bunuh diri. Maka itulah jadi tradisi ini keluar. Termasuk salah satu dari tokoh pemersatu Jepang yang namanya Oda Nobunaga. Ini juga situasinya persis. Dia dikhianati oleh salah satu anak buahnya, panglimanya. Dikepung di salah satu kuil di daerah dekat Kyoto. Dikepung dari depan, kiri, kanan, belakang. Dia nggak bisa kemana-mana. Terus akhirnya dia perintah sama anak buahnya jaga pintu. Dia bunuh diri di situ. Adalah lebih terhormat buat dia mati di tangan sendiri daripada di tangan orang lain. Dan ini bergulir terus sampai sekarang. Sebagai kesatria ya. Betul. Kalau mereka berbuat salah yang fatal ya, mereka dipermalukan sangat-sangat. Oleh karena kesalahan. Oleh kesalahan, mereka tertangkap korupsi. Itu buat dia lebih terhormat mati di tangan sendiri daripada kemudian dipermalukan di depan publik. Termasuk tadi yang Anda ceritakan Shinzaru Abe tadi ya. Betul, Pak. Iya kan, itu kan anak buahnya kan melakukan ketidakpantasan ya. Belum proses hukum loh itu, belum apa-apa, tapi mundur ya. Mundur. Kayak itu loh, Boris Johnson, itu kan juga dia dikomentari oleh anggota parlemen Inggris ya kan, bahwa dia melakukan pesta dengan anak buahnya di Downing Street 10 kan. Saya kebetulan pernah foto di depannya di situ, ya kan. Lalu padahal dia tidak ikut pesta sebenarnya di masa-masa lockdown. Tapi padahal dia terimplikasi. Iya, tapi dia tidak ikut pesta sebenarnya. Betul. Cuma dia mau istirahat, lalu lihat beberapa stafnya yang lagi minum-minum, dia minum aja, habis itu balik gitu. Tapi bagi masyarakat Inggris itu fatal gitu ya. Yang paling dosa tidak terampuni bagi Inggris adalah kalau berdusta, berbohong. Iya. Kalau di kita nih ada tragedi di di Kanjuruhan di Malang Kabupaten. Mati 131 orang gitu ya. Lebih ya. Nggak ada orang bertanggung jawab. Bagaimana itu? Beda sekali ya. Kalau balik lagi ke orang Jepang ya. Iya. Tadi Bapak cerita itu salah satu menterinya Shinzo Abe. Itu cuma sederhana aja dilihat ada souvenir atau semacam pemberian lembaran kipas itu loh, kipas buat kipas ke musim panas. Ada fotonya dia. Nggak ada kata apapun, nggak ada soal pemilu atau apapun, cuman memang momennya sekitar menjelang kampanye. Nah, ini dianggap sebagai kepentingan pribadi untuk mencapai, untuk bisa terpilih kembali si. Padahal secara hukum juga belum ya? Enggak juga. Itu dianggap sebagai suatu hal yang memalukan. Tindakan tidak etis. Dan menteri ini kemudian segera mengundurkan diri. Nah, jadi itu budaya malunya tinggi. Bentuk pertanggungjawaban ya. Betul. Itu tadi kalau dikembalikan ke soal Kanjuruhan. Betul. Bagaimana itu? Anda melihat. Jadi bagaimana tragedi Kanjuruhan menurut perspektif Jepang dalam gambaran ente tadi? Di kita itu tidak ada budaya yang sama, kayak budaya langsung mengakui budaya malu. Jadi semua berusaha menganggap bahwa apa yang sudah kita lakukan biasanya alibinya adalah ini sesuai prosedur. Apapun yang diputuskan itu sesuai prosedur. Prosedur bagaimana? Orang FIFA aja nggak paham dia. Nah, betul. Pada akhirnya saya hanya berharap bahwa proses hukumnya ini bisa benar-benar adil, bisa benar-benar melindungi semua, walaupun mereka yang sudah hilang, mereka yang meninggal itu nggak bisa dibalikin lagi. Oke, itu suatu kehilangan yang sangat besar buat kita. Tapi setidaknya proses hukum yang keluar setelah ini harus bisa memberikan rasa aman kemudian bagi kita yang punya punya animo untuk
ikut nonton bola gitu. Kalau ente bayangkan dalam perspektif budaya Jepang, melihat Kanjuruhan gimana itu? Mereka akan menyoroti banyak hal, terutama masalah prosedur. Mereka ini orangnya sangat prosedural. Iya. Apa yang sudah menjadi prosedur itu akan diikuti. Tapi sebelum prosedur ini ditetapkan, mereka akan bicara banyak dengan semua orang. Kalau misalkan dari kasus Kanjuruhan ya, mereka pasti akan bicara banyak dengan PSSI. Karena prosedur ini kan dari macam-macam. Ada prosedur kepolisian, ada prosedur panitia, ada prosedur dari klub sepak bolanya sendiri. Ini semua harus di... Kalau gitu, panitianya mundur? Betul. Kalau pakai budaya malu Jepang, panitia mundur, pengelola mundur, pengelola itu PSSI, itu bertanggung jawab. Ketua umumnya juga? Ketuanya mundur. Kapolri? Kapolri pasti akan terimplikasi. Perdana Menteri? Hanya presiden juga mundur. Presiden juga harusnya mundur. Dalam perspektif masyarakat. Kalau pakai masyarakat Jepang. Iya, Pak. Ini setidaknya mereka yang terlibat itu punya malu dan mundur. Dan sangat mungkin jadi skandal. Sangat mungkin jadi skandal. Apalagi Sambu itu udah skandal itu. Udah skandal. Jadi dua berturut-turut. Ya, harusnya Kapolri udah mundur 2 kali ya. Udah mundur 2 kali harusnya. Sudah mundur lagi. Udah terpilih Kapolri baru harusnya. Ya, saya berharap aja semua proses hukum ini akan mengarah pada hal-hal ini. Tapi tampaknya memberi pelajaran nggak itu dengan 2 kejadian yang menimpa pada baju coklat itu. Saya harap ini memberikan kesempatan untuk terjadinya perubahan, baik di PSSI sebagai pengelola sepak bola Indonesia ini, baik di kepolisian sebagai mereka pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan kan. Selama ini kan ternyata ada gap antara aturannya kepolisian dalam penanganan kerumunan dengan standarnya PSSI bukan standar PSSI, standar FIFA. Betul, ternyata ada gap yang selama ini kita nggak ketahuan. Bukan kita, mereka. Ya, oke. Mereka. Saya udah tahu dari dulu. Oke, mereka itu nggak pernah evaluasi ini. Kurang ngopi-ngopi, kurang baca itu. Betul. Kurang banyak duduk bareng, kurang bertanya. Bedanya itu dengan orang Jepang. Mereka kalau ngelihat bikin peraturan, sedikit-sedikit pasti akan dicek kiri kanan, akan ditanyakan kiri kanan. Dan mereka akan mencari jawaban sedetil mungkin. Walaupun kita yang ditanyain terus, misalkan peraturan yang sederhana aja. Kita yang ditanyain terus juga lama-lama bosen nih, orang nanya terus gitu. Tapi ada bagusnya, mereka klarifikasi poin-poin apa yang penting gitu. Ini bedanya. Kalau budaya malu tadi, begitu banyak pejabat kita, lapis pertama, kedua, ketiga udah habis itu ya? Udah mengundurkan diri. Kalau di sini kan harus ada investigasi dulu, baru dicari. Itu pun belum langsung mundur. Betul. Dicopot dulu. Harus ditunjukin hidungnya, baru mundur. Betul. Kalau saya sih tetap berharap semua ini walaupun lama, tapi orang-orang yang bertanggung jawab harus diberi sanksi. Kan dengan mundur itu masyarakat Jepang makin baik. Betul. Jangan pernah bilang bahwa ini soal pertanggungjawaban, Bos. Betul. Mereka yang dibunuh lah gitu ya, adalah pembayar pajak loh. Betul. Anda bayangkan saja bahwa orang dijejak gitu ya, sepatu laras gitu ya, siapapun dia, pembayar pajak loh itu. Kok digitukan? Kan fatal loh ya dalam perspektif budaya Jepang. Iya, sangat fatal. Seharusnya tindakan yang eksesif seperti itu seharusnya tidak terjadi terhadap masyarakat sipil yang kondisinya itu bukan konflik yang keras. Sebetulnya kan konfliknya ya ada konfliknya, cuman ini bukan konflik yang keras yang tidak perlu balasan yang terlalu. Ini menurut saya soal ketidakpahaman, kekerasan, kekupikan. Betul. Ya kan? Kekerasannya, konsep kekerasan yang dipahami itu sangat berbeda. Betul. Lalu gini, manajemen publik, manajemen crowd manajemennya parah sekali. Memperlakukan orang dan semangatnya untuk memburu. Betul. Semangatnya untuk memburu, bukan untuk menghalau. Kalau hasil akhir dari memburu pasti membunuh. Iya kan? Ini kan kacau. Bangsanya sendiri loh ya. Nah, orang sudah diem-diem begitu masih dipentungi gitu. Jadi, semangatnya bukan menghalau sekali lagi, memburu. Dan kasus ini kan bukan hanya kepada mahasiswa sampai ke lorong-lorong kampus. Masuk ke dalam kampus. Kalau sudah dia nggak mengganggu ya sudah siap. Gitu loh.
ini momentum yang sangat bagus untuk bisa terjadi perubahan besar di semuanya lah. Saya termasuk tidak percaya itu mereka akan berubah. Saya tuh sangat berharap, Pak. Harapan. Kalau betul, kalau bukan momentum ini, Ya. apalagi? Lah sudah 2 kali kok ini peristiwa besar begitu. Betul. Oke, kalau budaya malu, Ya, pasti di arus pemilu juga begitu ya. betul, Pak. Gimana bisa diceritakan? Budaya malu itu misalkan ini, kita tarik lagi lah budaya disiplin dulu. Mm-mm. Mereka itu dalam penyelenggaraan pemilu, dalam kampanye ya, disiplin tinggi. Pastilah. Kebersihan tuh sangat terjaga. Kalau kampanye misalnya. Orang kampanye itu nggak ada yang buang-buang pamflet Kertas lebaran. Iya, Tapi kan juga ada beberapa di kita itu yang sudah terbiasa loh. Bikin kerumunan, ya. selesai. Tapi di beberapa partai loh. Beberapa kelompok masyarakat. Oke, hanya beberapa ya. Lepas saya atau ente tidak setuju, Ya, peristiwa 212 kan begitu juga. Ya. Lepas soal materinya setuju, itu urusan lain. ya, Tapi nyatanya juga disiplin kok. ya. Mereka buang sampah. Ada kelompok yang terus ngurusin Iya. pembuangan sampah gitu. Sama kayak di kampanye di Jepang, semua sampah itu ada yang handle. Dan biasanya juga nggak banyak sampahnya, karena mereka bagiin pamflet juga hanya mereka yang mau menerima yang dikasih. Terus alat peraga kampanye itu semua selesai langsung dikumpulin masuk ke dalam mobil. Beres. Ya. Selesai, beres. Dan spanduk-spanduk, umbul-umbul itu nggak ada di pinggir-pinggir jalan. Seolah nggak ada terjadi apa-apa ya, nggak ada bekasnya. Di jembatan-jembatan itu nggak ada, di perapatan. Apalagi baliho. Baliho itu nggak ada. Baliho calon yang besar sekali Ya, itu nggak ada. kalau cerita memaku bahan kampanye, Iya, tempel di pohon, Iya. paku, iya. bisa mati itu pohon kan? Nggak boleh kalau Nggak di Jepang. mungkin ya. Nggak boleh. Di Jepang nggak Ada mungkin. tempat-tempat tertentu di mana mereka bisa berkampanye, nempel poster misalkan. Tapi itu tempatnya juga terbatas dan kecil, Pak. Dan semua sama. Dan disediakan oleh KPU setempat. Kalau di kita itu kan lomba besar-besaran baliho. Iya. Kalau mereka nggak ada. Isinya nggak ada loh. Baliho itu ukuran kertas A3. A3. A3 itu kan cuma segini aja. Lebih banyak ini ya, P2P ya, Betul. mouth to mouth. Betul. Mereka akan berkampanye di tempat ramai, di perempatan jalan, di lampu merah. Dan mereka tentunya sudah ada izin dari kepolisian, Otoritas pengamanan dari Pemkotnya, bahwa mereka akan kampanye di situ selama setengah jam. Mereka akan uraikan program kerja mereka apa aja. Beda di sini, kalau di sini mungkin kalau Dan nggak ada dangdutan pasti. nggak ada. Nggak ada. Kalau di sini kan ya kampanye itu jargon-jargon aja. Iya, iya, Mereka lebih program kerja. iya. Salah satu beberapa tahun terakhir yang banyak diangkat isunya oleh banyak kandidat itu adalah jaminan pensiun, jaminan hari tua. Iya. Karena Asuransi segala macam. betul, mereka ini kan aging population, Pasti. orang tuanya sangat banyak, jadi kebijakan kayak gini banyak diangkat oleh kandidat-kandidat. Jadi kalau saya terpilih, saya akan Melakukan reformasi itu. asuransi untuk orang tua. Itu di jaminan seluruh tua. level ya. Di seluruh level. Misalkan kota, Iya, betul. prefektur, lalu pusat ya. Pusat, semua level. Dan mereka kampanye tentu sesuai dengan skopnya. Kalau skopnya kota, apa ya, kebijakan fiskal apa yang bisa dikeluarkan oleh kota untuk menjamin? Sesuai dengan otoritas tempat ya. Iya, betul. Oke, pasti aku menduga nggak ada politik uang. Politik uang nggak ada, Pak. Kenapa ya? Budaya malunya tinggi. Kalau Dari mereka kembali ke sampai budaya. terekspos mereka politik uang, itu mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Malu. Seperti tadi contoh, menterinya Shinzo Abe langsung mengundurkan diri. Itu pun nggak pakai politik uang dulu, cuma dianggap souvenirnya itu ada wajahnya si menteri ini dan kaitannya Padahal nggak dengan mengatakan pemilu. apa-apa ya. Padahal nggak mengajak apapun, nggak mengatakan apapun. Itu udah cukup untuk meminta pertanggungjawaban dari orang tersebut. Hal seperti ini nggak ada di Indonesia. Dan sedikit-sedikit mungkin boleh juga kita terapkan. Kalau kandidat atau pejabat negara lah yang suka pasang mukanya di souvenir atau di bantuan yang diberikan kepada orang-orang, itu kita mintain aja pertanggungjawabannya. Anda berusaha untuk kampanye. Tidak ada itu petinggi negeri Republik ini yang pasang gede-gede tentang dirinya, Pasang mukanya gitu. pasang mukanya di Iya. seluruh fasilitas, bandara, kereta, Coba lihat, dan nggak mungkin itu terjadi di Jepang ya. sangat kecil kemungkinannya. Dan kalau ini terjadi di masa kampanye, terus tiba-tiba banyak baliho, itu pasti akan dituntut. Jadi bisa dijatuhkan jabatan apapun. Di kita hal ini masih kurang.
Kalau saya sih pengennya banyaklah hal seperti ini kita contoh dari orang Jepang, balik pada budaya malunya ataupun keterbukaan mereka. Termasuk kayak tadi dalam pemilu itu jangan ada gede-gedean baliho, banyak-banyakan umbul-umbul gitu. Semua diatur secara sama. Kayak tadi saya cerita untuk poster itu semua ukurannya sama. Mereka nggak boleh gede-gedean, nggak boleh pasang iklan gede-gedean. Oke. Benar-benar diatur. Oke, thank you Pak Bangkit. Siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sobat, kita akan sudahi perbincangan ini. Insya Allah kita akan soal lagi di waktu ke depan. Amin. Sip.